Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ratna Lana Zulkarnain, NPM 2103010058. Dosen pengampu Muhammad Hanafi Zuardi, SHI MSI. Materi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Abstrak. Islam yang awal kejayaannya di masa Rasulullah juga memiliki konsep sistem ekonomi yang patut dijadikan bahan acuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat ini. Terlepas dari itu, kita masih punya 4 sosok luar biasa penerus kepemimpinan setelah Rasulullah yang merupakan sahabat Rasulullah sendiri yang sering disebut dengan Khulafaur ar-Rasyidin. Pendahuluan. Kita semua tentu mengenal 4 sosok sahabat Rasulullah yang memimpin selama kurang lebih 29 tahun lamanya, yang jasanya baik berupa kebijakan ataupun lainnya juga dapat kita jadikan bahan acuan dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi maupun permasalahan ekonomi. Berikut akan saya ulas satu persatu kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh para Khulafaur Rasyidin. 1. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah: yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Yang keempat, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Yang kelima, secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua, masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintahan, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar. Yang pertama, negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. Yang kedua, negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. Dan yang ketiga, negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Yang ketiga, masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama kekhalifahan beliau. Lalu tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan beliau antara lain: yang pertama, pembangunan pengairan. Yang kedua, pembentukan organisasi kepolisian. Yang ketiga, menjaga keamanan perdagangan. Yang keempat, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia pada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar. Dan yang kelima, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Yang keempat, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan selama 6 tahun kepemimpinannya adalah: yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran singkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran. Dan hal yang sangat monumental, yang keempat, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.